Halo guys, selamat datang di channel aku, Kujang Freddy. And karena aku Gen Z, jadi it's all about Gen Z things lah ya, bakal di channel aku YouTube. Dan sekarang ini kita podcast, kebetulan ada Pak Bos Donito. Nih aku lihat di sini, kalian bisa lihat juga, dia manajer muda dan ya, he has a good leadership. Kaku amat sih. Bahasannya hari ini adalah bagaimana sih milenial melihat Gen Z itu gitu. Gen Z di mata milenial. Gua kan milenial, umur 30 berapa? 31. 31, aku masih Gen Z gitu. Dan sekarang tuh banyak banget Gen Z yang masuk dunia pekerjaan kan, Pak? Ya. Bapak sering kan pasti ketemu sama Gen Z di dunia pekerjaan. Suka dukanya kerja sama Gen Z gimana, Pak? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Duka, suka terakhiran. Oke, jadi kalau dukanya sih yang selama ini gua rasain lebih kepada behavior dan etos kerja ya. Jadi yang gue lihat mungkin tidak mengeneralisir, cuman umumnya yang gue lihat mungkin karena kebiasaan tumbuh hidup dari kecil sampai dengan dewasa dan dewasa muda itu dipenuhi dengan teknologi yang membuat mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan instan, membuat cara pikir mereka pun instan. Artinya ketika bekerja mereka langsung tidak berpikirkan secara komprehensif tentang gimana cara memulai sesuatu itu dari bawah sampai selesai. Mereka langsung mencari jalan terpintas untuk menyelesaikan sesuatu. Contohnya mungkin seperti apa? Contoh misalkan desain grafis gitu ya. Oke. Desain grafis. Mereka tuh cenderung menyelesaikan tugas hanya sesuai dengan desain ini. Mereka nggak mikirin gitu. Tujuan desain ini itu apa? Yang di highlight itu apa? Seringkali mereka seperti robot. Iya. Jadi yang penting cepat selesai. Sama seperti halnya ketika mereka even baru masuk kerja. Gitu. Rekrutmen ya, Pak? Rekrutmen. Yang ditanya duluan adalah pertama gaji, kedua bisa nggak langsung jadi manajer atau berapa lama waktu dibutuhkan untuk jadi manajer. Iya, itu sangat concern ya. Maksudnya aku kan sebagai Gen Z kadang nongkrong juga yang dibahas kita saat kita cari kerja itu adalah gaji lu berapa gitu. Padahal kita fresh graduate gitu, Pak. Paling intern aja ya, Pak gitu. Tapi memang sebetulnya ya, kalau di dunia kerja itu, ini info juga bagi Gen Z, mungkin bagi aku. Baiknya tuh seperti apa gitu untuk rekrutmen tuh? Jadi yang namanya rekrutmen, apalagi Gen Z yang fresh grad atau mungkin ya baru intern aja, itu seharusnya mereka sadar bahwa mereka tuh nothing gitu loh. Nggak punya value apa-apa. Lu mau dari kampus ITB, mau dari Stanford, bahkan lu mau dari Oxford, even lu dari dulu BSI mungkin ya. BSI ya, kampus Obama tuh ya. Iya. Itu di mata perusahaan value-nya nggak jauh beda gitu loh. Berarti kita saat masuk tuh kayak sama gitu. Betul, kenapa? Karena kalian itu belum membuktikan apa-apa gitu. Belum pernah memberikan dampak apa-apa terhadap dunia profesional, belum punya sesuatu untuk dibanggakan di dunia profesional. Tiba-tiba kita minta gaji sekian. Nah, itu hal yang sangat mustahil gitu. Even yang gue denger dan gue rasain sendiri, kalau gue interview Gen Z itu kebanyakan ekspektasi gajinya tuh udah di atas banget. Even dikasih ditawarin UMR aja ngerasa dirinya rendah gitu loh. Ya itu terjadi sih, ya Jo ya. Ya kita agak aware, bukan kita ya, maksudnya aku mungkin ya, sebagai Gen Z gitu. Obrolan dulu bahwa kalau gaji lu UMR tuh kayak lu rendah gitu sih pikirnya. Padahal nggak gitu. Memang betul titik start awal itu menentukan. Tapi untuk fresh graduate atau untuk pekerjaan pertama, sebenarnya adalah ajang di mana kita itu harus membuktikan diri. Gitu. Kenapa sih orang itu bisa menilai, lu kampus ini lebih baik daripada kampus ini gitu. Lulusan dari sini lebih baik dari lulusan kampus ini. Karena setelah dicoba dipekerjakan, memang data menunjukkan beberapa lulusan dari universitas yang lebih baik menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Nah dari situlah baru kita bisa bernegosiasi, membuktikan diri bagaimana kita meniti karir atau membentuk karir path yang memang sesuai dengan kinerja yang kita berikan terhadap perusahaan. Oke. Kalau di awal banget itu tidak mungkin gitu loh. Kecuali ya lu lulus dari kampus manapun tapi keluarga lu udah nyiapin warisan atau nyiapin perusahaan atau nyiapin modal. Kamu masih jadi direktur aja gitu. Itu lain cerita. Tapi kalau lu mulai semuanya dari nol gitu, ya lu harus tahu yang namanya proses gitu loh. Even dari sebuah proses rekrutmen ataupun kerja yang sudah
sediakan career path yang seperti manajemen trainee, Oh ya MT ya. MT, itu aja butuh waktu. Dan katanya ketat kan prosesnya. Maksudnya Ketat, kayak betul, seleksinya capek ketat. gitu. Seleksi ketat, on job trainingnya pun ketat, persaingannya juga ketat. Itu aja butuh waktu sampai lu dipatok atau diketok jadi manajer. Manager. Gitu. Dulu bos MT juga kan? MT Di mana? di Kalbe dulu. Oh, berapa tahun MT? MT-nya 5 tahun. Baru bisa jadi manajer. Baru jadi manajer. Oh. Gitu. Perjalanan prosesnya panjang kan? Panjang, berarti. betul. Ya hampir 5 tahun lah waktu itu. Jadi prosesnya itu karena apalagi kita MT di perusahaan besar ya. Kalau Iya, mungkin iya. di Perusahaan raksasa itu. kecil ya itu tinggal ya atasan suka promosi. Tapi kalau udah ada HRD yang settle, ada parameter penilaiannya. Sistemnya udah oke. Untuk gua jadi manajer itu gua masuk pada waktu itu aja udah level supervisor. Enggak dari staff. Iya, iya, iya. Karena MT, gua masuk supervisor. Untuk menjadi manajer, gua harus 5 kali promosi. Lu bayangin. Wah, Nggak semata-mata oh lu udah supervisor langsung naik manajer, enggak. Di dalam perusahaan settle itu ada career path yang panjang gitu. Untuk mencapai itu gue harus 5 kali promosi, bisa dibayangkan berarti minimal gue setahun sekali harus promosi. Iya, iya, Artinya gue nggak boleh cacat kerja di dalam setiap tahun iya, iya, iya. gitu. Baru di saat itu kita bisa nego gaji karena ada result yang kita berikan kan? Tuh biasanya kalaupun kita naik jabatan itu susah untuk nego gaji biasanya. Oh gitu? Jadi dulu pemikiran gue pada saat gue awal-awal kerja itu adalah satu, gue tidak akan resign Oke. sebelum gue jadi manajer. Pada saat itu? Pada saat itu, dan itu yang gue lakukan. Dan itu gue benar-benar gue pegang dan gue lakukan. Gue baru resign ketika gue jadi manajer. Kenapa? Karena market value lu akan jauh lebih tinggi ketika lu udah jadi manajer. Yes. Gitu. Mungkin kalau misalkan sama kayak contohnya gini deh, lu main saham ya. Ya main saham. Lu ada pemain saham jangka panjang, pemain saham jangka pendek. Jangka pendek kan apa ya? Lu beli terus lu lihat naik-naik, yang naik lu jual, yang murah lu beli, terus dalam waktu singkat mungkin hitungan berapa jam lu lakukan itu. Sama kayak di pekerjaan juga ada yang kayak gitu, namanya kutu loncat. Oh. Lu kerja baru 3-4 bulan, 6 bulan, Keluar. ada lu lamar-lamar dapat kenaikan 10-20% lu ambil. Heeh. 10% lu ambil, loncat. Mungkin secara jangka pendek lu akan ngeliat, wah ini metode yang sangat baik nih, menguntungkan gua. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi untuk investasi jangka panjang karir lu, itu sebuah jebakan sebetulnya. Kadang HR nanya juga nggak sih? Kayak, ini kok kamu 4 bulan di sini, 6 bulan di sini? Betul, nanya. Cuman untuk beberapa perusahaan dia nggak memandang itu gitu. Oh, oke. Contoh apa perbankan. Oh, nggak mandang itu? Nggak mandang. Kenapa? Karena dia butuh database customer lu. Jadi itu yang lebih dihargai daripada skill lu sendiri sebenarnya. Yes. Jadi ada beberapa posisi yang memang atau mungkin perusahaan yang memang tidak memandang lu berapa lama di perusahaan sebelumnya gitu. As long as lu punya pengalaman, lu nggak pernah di PHK, ya mereka akan tarik lu gitu. Dengan kenaikan gaji ya mungkin 10%, 20% yang pada saat itu tampak seperti ya permata lah. Oh. Nah, ini yang yang menurut gua sekarang menjebak Gen Z. Karena Gen Z terbiasa berpikir instan, pengen yang gampang. Yes. Resign dan pindah itu kan lebih gampang daripada lu 5 tahun stuck membuktikan diri sampai lu jadi manajer. Yes. Lu pindah-pindah, setahun sekali lu pindah, atau setahun 2 kali lu pindah perusahaan, lu 10%. Tapi gaji lu akan di situ-situ aja. Dan posisi bagaimana? Posisi lu akan di situ-situ aja. Lu nggak akan pernah membuktikan sesuatu, lu nggak akan pernah menjadi sesuatu. Yes. Makanya selalu gua dalam dalam prinsip gua adalah sebisa mungkin kalau memang nggak ada masalah atau nggak ada apapun, gua akan resign kalau gua sudah membuktikan sesuatu. At least gua udah memberi perubahan pada sebuah lini bisnis ataupun lini posisi yang gua tempati. Gua udah membuktikan sesuatu di situ, gua berhasil, baru gua berpikir untuk pindah. Apalagi kalau misalkan gua ngerasa untuk gua mendapatkan karir development dengan posisi yang sekarang di perusahaan sekarang itu lebih lama daripada gue pindah ke perusahaan baru dengan karir path yang lebih cepat. Nah itu bisa terjadi ketika lu udah jadi manajer. Karena kalau lu belum pernah jadi manajer, lu nggak less likely lah lu bakal di hire untuk jadi manajer gitu. Karena manajer tuh butuh skill. Managing itu adalah sebuah skill yang nggak bisa lu dapat even lu S2 management gitu. Oh iya, berdasarkan dari pengalaman berarti? Pengalaman, semua itu pengalaman. Contoh gue di interview beberapa kali sama beberapa perusahaan, itu mereka akan nanya detail sama lu. Case-nya begini, gimana cara lu handle, gimana lu ngebangun sebuah bisnis brand dari awal, tim lu berapa orang, itu akan digali gitu. Dan ketika lu hanya berdasarkan teori, akan sangat kelihatan bedanya. Gitu. Nah menurut gue,
Gen Z ini kekurangan perspektif berpikir dari sudut pandang orang-orang sebelumnya. Generasi X, milenial, ya tadi. Even sekarang nggak usah jauh-jauh deh, gua mungkin ya, as a milenial aja sangat mulai males gitu loh. Artinya mulai ada ChatGPT nih. Gua ngebentuk sesuatu nggak lagi dari scratch, tapi dari ChatGPT punya template baru gua upgrade gitu loh. Yes. Nah itu bayangkan aja, gua yang sudah terbiasa dulu nge-build sesuatu dari nol, sekarang nge-build sesuatu tidak dari scratch lagi. Itu aja sudah membuat gua males gitu untuk ya melakukan apa yang biasa gua lakukan dulu. Apalagi Gen Z yang dari dulu awalnya udah diberikan kemudahan itu. Gak mungkin gua singkirkannya gua mulai dari awal. Nah maksud gua teknologi itu ada untuk membantu, bukan menggantikan. Iya. Jadi kalau misalkan lu sudah punya fondasinya untuk nge-build dari nol, lu bisa menggunakan teknologi itu untuk ngebantu lu. Tapi kalau lu sama sekali nggak punya basicnya dan lu langsung ngandelin ChatGPT or anything yang bisa help lu dari teknologi, lu nggak ada value-nya men. Karena cara berpikir lu untuk contoh deh, bikin proposal, bikin business plan, bikin unique selling proposition, everything itu kan butuh cara berpikir, gimana caranya dari sebuah ide yang bentuknya abstrak menjadi sebuah strategic dan action plan yang terstruktur. Itu tuh ada patternnya gitu. Tapi kalau misalkan lu ChatGPT, yang ngerjain patternnya itu ChatGPT. Yes. Jadi ketika lu di-challenge, ketika lu presentasi lu di-challenge, atau ketika lu eksekusi berantakan, sangat wajar. Di-challenge dan lu nggak bisa jawab ya, itu sangat wajar. Kenapa? Karena lu nggak nge-build semuanya dari nol. Gitu. Itu terjadi kalau Gen Z mungkin ya, terjadi di saat kita skripsi mungkin ya. Ya di saat kita mengerjakan by ChatGPT, ditembak sama dosen, loss gitu. Mungkin ya terjadilah untuk anak-anak Gen Z sekarang yang skripsi gitu. Nah itu kan duka yang pertama Pak. Mungkin duka yang lain ada? Duka yang lain lebih kepada behaviornya. Artinya karena mungkin sebenarnya nyambung ya. Jadi gue ngerasanya mereka punya mental itu agak lebih lemah lah. Tempe lah ya. Kerupuk lah. Jadi kena air dikit ciut. Ya. Kenapa bisa demikian? Kalau gue ngelihatnya juga sama. Karena exposure dari dunia internet, sosial media yang sekarang tumbuh. Gue dulu tumbuh waktu kecil. Mana bisa kita bersuara ketika gue nggak ngerjain PR, gue dihukum di depan kelas seperti apa, dipukul pakai penggaris lah. Iya. Ada yang lempar kapur gurunya. Zaman sekarang, lu dibentak aja, lu bisa apa ya, playing victim dan sebagainya. Dulu gue hidup dengan itu gitu. Artinya apa? Gue dibentuk dengan mental untuk survive, harus disiplin, berintegritas gitu. Nah sekarang kondisinya lu bisa dibikin bias sama social media life. Jadi kan orang seringkali menampilkan hidup mereka sisi baiknya aja. Jadi di sosial media mereka nggak mau nunjukin sisi buruknya, kekurangannya. Nah itu membuat bias perspektif buat Gen Z yang berpikir bahwa hidup tuh harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi itu membuat mereka kekurangan kemampuan untuk mengelola emosi, melihat sebuah masalah dari multiple perspektif, sehingga ujungnya membuat mereka gampang sekali merasa dirinya sebagai korban, selalu menjadi korban, dan sehingga berujung pada demotivasi, self-diagnosis, depression. Self-diagnosis itu bahaya. Ya, jadi mungkin menurut gue ya dua hal itu yang paling membuat gue berduka ya. Oke, terkait Gen Z ini ya. Ya. Kita kan tadi udah dukanya, sukanya ada nggak Pak? Sukanya kerja dengan Gen Z. Oke, sukanya adalah mungkin dari sisi ini kecepatan kerja. Itu terlihat jelas kah? Dari segi kecepatan kerja, efisiensi iya. Kenapa? Karena mereka bisa mengutilize teknologi mungkin better dari generasi sebelumnya gitu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya teknikal yang bisa diselesaikan oleh robot, AI ataupun teknologi akan memberikan hasil yang lebih cepat. Ya, baik belum tentu, tapi at least cepat. Efisien lah mungkin. Efisien gitu. Pertama itu. Kedua, dari sisi non profesional, artinya sebagai personal kita ngobrol, kita catch up itu sebagian besar
masih bisa blend in lah dengan milenial. Mungkin kalau Gen X, nggak bisa, tapi kalau milenial masih bisa nyambung. Nyambung. Gitu. Cuman sometimes tetap mereka punya perspektif ketika kita sudah lagi hangout, tapi ngobrolnya udah ke level yang mungkin lebih deep, itu akan kelihatan sisi-sisi yang mungkin tidak mudah diterima oleh perspektif dari milenial gitu. Ya tadi mungkin karena perbedaan cara bertumbuh gitu. Mungkin sebagai kesimpulan, aku ada nggak apa sih satu masalah besar di Gen Z yang ini tuh urgent banget untuk dirubah menurut bos sebagai milenial gitu. Satu hal ini gitu yang harus dirubah dari Gen Z. Menurut gua sih susah ya. Kenapa ya? Karena yang tadi gua bilang, Gen Z yang sudah berumur dewasa muda atau siap bekerja itu biasanya sudah memiliki karakter ataupun juga Idealisnya sendiri. kebiasaan yang dibentuk dari kecil. Oke. Artinya ketika itu sudah dari kecil, itu akan sangat sulit untuk dirubah gitu. Karakter. Jadi ketika ditanya apa hal yang harus dirubah dari Gen Z, sebenarnya banyak tapi sangat susah. Ketika lo nggak mulai itu dari cara lo dididik gitu loh. Mungkin yang bisa gua kasih masukan adalah cobalah Gen Z untuk lebih punya empathy pertama, social skill. Social skill ya. Ya, kenapa? Karena untuk Gen Z itu bisa menyadari bahwa dirinya punya kekurangan, dia harus membuka diri, melihat dari menempatkan diri di perspektif partner atau lawan bicaranya. Contoh milenial, dia harus melihat milenial itu seperti apa sih? Gitu. Iya. Mereka harus mengakui, menyadari bahwa setiap orang tumbuh dengan kultur dan cara yang beda-beda. Jadi dengan cara itulah mereka mungkin sedikit demi sedikit bisa setidaknya sebelum mengambil kesimpulan mencerna dulu. Jadi proses pencernaan ini yang mungkin menurut gua harus diimprove dari Gen Z sehingga terjadi perbaikan generasi, terutama untuk Gen Alpha. Jadi supaya Gen Alpha ini tidak semakin tanda kutip tidak terkontrol pertumbuhannya, tapi justru menjadi generasi yang emas lah, yang perfect. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan teknologi dengan begitu baik, di satu sisi tetap memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan juga kecerdasan sikap yang dibangun dan dipupuk seperti milenial ataupun Gen X gitu. Oke. Tanggapan bos nih, kan di sosial media itu banyak banget bahwa milenial itu sangat tidak menyukai Gen Z gitu. Gen Z itu ini itu gitu. Walaupun kita tahu itu adalah mengeneralisir gitu. Tapi tanggapan Pak Bos terhadap milenial seperti itu tuh ada apa sih? Kenapa sih? Mungkin tidak 100% milenial itu benar. Ada satu sisi ketika mereka seperti itu sebenarnya mereka beranggapan atau memiliki rasa terancam. Jadi statement-statement itu mungkin muncul karena apa? Karena mereka bisa jadi terancam dengan adanya Gen Z ini. Itu. Gitu. Jadi tidak 100% dibenarkan bahwa milenial itu selalu mengeluh soal Gen Z gitu. Harus di breakdown dulu apakah betul sih sebenarnya milenial ini mengalami komplain ini karena Gen Z-nya seperti itu tuh benar-benar harus validasi lah gitu. Karena ada sempat trending juga mungkinnya di sosial media terkait anak Gen Z bikin konten yang menyindir milenial kayak minta ubah Word ke PDF ke buat gitu. Ujung-ujungnya gue juga yang ngerjain gitu. Padahal itu hal yang gampang. Jadi ujungnya tuh adalah yang awalnya milenial menyerang Gen Z bukannya langsung aja dia serang balik itu. Jadi kayak ada perpecahan gitu. Nah, kalau terkait itu sih gimana ya? Sebenarnya itu tadi gue bilang Gen Z itu tidak bisa belajar menempatkan diri. Artinya gini, posisi kayak mungkin manajer atau mungkin general manager, director itu bukanlah orang yang berfungsi untuk mengubah Word menjadi PDF gitu. Fungsi mereka tuh membangun idenya, membangun roadmap-nya, berpikir visi jangka panjang untuk mengelola
sebuah pengembangan apapun itu ke depannya seperti apa, ke arah mana, bagaimana membawanya, lebih ke sana, udah ke strategik. Big idea-nya ya, Pak. Strategic thinker. Makanya semakin tinggi jabatan lu, semakin sedikit lu akan megang laptop. Yes. Gitu. Kenapa? Karena urusan ngetik, urusan bikin presentasi, urusan bukan bikinnya ya, mungkin ngedesain presentasinya, bikin hitung-hitungan atau apa, lu udah punya orang di bawah lu. Gitu. Ya. Ya itulah, lu kan masih Gen Z dibayar, ya sudah sewajarnya gitu. Lu punya apa namanya tanggung jawab untuk membantu atasan lu, memberikan laporan atau apapun itu, support dalam bentuk apapun itu, untuk mendukung ide ataupun gagasan yang dibangun oleh atasan lu. Kalau cuma masalah dia nggak ngerti cara ngubah Word menjadi PDF, coba dibalik posisinya. Kalau lu sekarang tiba-tiba disuruh duduk di kursi dia, menerima pressure dari atas dan dari bawah, gimana ngebangun supaya perusahaannya tetap settle, divisinya tetap settle, punya pengembangan apa ke depan, lu bisa apa enggak? Ya, ya. Berarti aku simpulin bahwa sebagai Gen Z ya, harus tahu posisi kita tuh di mana, menempatkan posisi. Lawan bicara kita siapa gitu kan, harus pelajari dengan detail. Ya itu mungkin karena konsumsi internet yang jujur, tapi dari Pak Bos sendiri nih, konsumsi internet kita tuh ya terutama di lingkungan Gen Z sama milenial ini bagaimana Pak? Yang gue lihat sebenarnya kita tuh nggak bisa menahan kemajuan teknologi. Ya, itu. Tapi yang menjadi masukan gue mungkin kepada bagaimana pemerintah ini mengeluarkan sebuah manuver ataupun juga sebuah inisiatif yang bisa membantu parents terutama untuk bertumbuh bersama teknologi. Ya, ya. Artinya apa? Jadi yang gue lihat sekarang tuh ada gap. Oke. Gitu. Jadi pendidikan kita tuh secara kurikulum tidak mampu mengimbangi Kemajuan teknologi itu. Artinya apa? Artinya banyak value-value, nilai-nilai yang terlupakan karena orang fokus pada teknis teknologinya. Gitu. Seperti gue bilang, teknologi harus berpunya fungsi membantu, bukan menggantikan. Men-replace itu. Kalau sudah menjadi posisinya menggantikan, artinya banyak value lu yang akhirnya hilang, kemampuan-kemampuan dasar yang juga hilang. Gitu. Jadi kemajuan teknologi itu bagus, tapi harus bisa di-manage. Tugasnya siapa? Tugasnya pemangku kebijakan. Gitu. Supaya apa? Supaya kurikulum pendidikannya bisa memfasilitasi perkembangan teknologi tersebut. Di satu sisi dapat juga memberikan pendidikan dalam bentuk kecerdasan emosional, sikap dan sebagainya itu untuk ditanamkan juga ke generasi pengguna teknologi ini. Supaya mereka tahu bahwa yang lebih besar dari semua teknologi adalah apa? Otak dan hati mereka. Gitu. Itu yang harus dibangun. Yang gue lihat sekarang semakin tidak manusiawi manusia zaman sekarang itu, manusia muda ya. Iya. Jadi tidak punya etika, yang gue bilang lack of empathy. Jadi itu yang membuat ketidakseimbangan itu yang membuat makin lama menurut gue regenerasi kita akan runtuh gitu. Iya. Bagaimana nanti kan Gen Alpha juga bakal bersinggungan dengan Gen Z pada suatu saat nanti, mungkinnya 10 tahun ke depan gitu. Makanya mungkin sebagai Gen Z sangat penting lah untuk belajar banyak terutama kepada milenial gitu. Karena mereka yang lebih pengalaman juga gitu. Dan setelah tadi kita masuk kan dari permasalahan Gen Z dan milenial, ternyata masalah kita struktural tuh Pak ya. Dari parenting, dari kebijakan pemerintah, semua ada sangkut pautnya gitu. Jadi mungkin aku bisa simpulkan bahwa ya kita tetap saling membantu, gotong royong, beda generasi it's okay gitu. Dan untuk apa? Untuk kemajuan berkelanjutan gitu ya Pak. Oke, that's for today. Thanks you guys for watching. This is Pak Bos Donito. You can follow dan IG, nanti aku masukin ke IG. Thanks. Nanti akan bahas hal lain, kalian bisa komen juga. Mau bahas tentang Gen Z apa-apa, di mata milenial terutama dengan Pak Bos Donito ini. Thanks for watching guys.